Pemirsa, pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dirazia Satpol PP. Petugas membongkar lapak pedagang dan menutup paksa toko pedagang kaki lima. Sementara warga diimbau untuk tidak berkerumun dan meninggalkan Pasar Tanah Abang. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP mengimbau warga untuk tidak berkerumun dan meninggalkan Pasar Tanah Abang, Jakarta Selasa siang. Selain mengimbau, petugas juga membongkar lapak pedagang dan menutup paksa toko pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di Pasar Tanah Abang. Pada penertiban ini, petugas tidak menyita barang dagangan kepada semua penjual. Namun jika imbauan tidak beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta kembali dilanggar, penjual akan mendapat sanksi, mulai dari penyegelan sementara, denda, hingga pencabutan izin usaha. Penyegelan sementara maksudnya ya, kemarin dia masih dagang, masih bandel ya, terus dari Satpol PP ya, kalau di sana sudah bisa lihat penyegelan sementara gitu. Kalau nanti tetap berdagang ya ada tindakan yang lebih tegas lagi. Penertiban Pasar Tanah Abang saat masih diberlakukannya PSBB ini digelar untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Stefani Patricia, Rizky Ifwal, iNews melaporkan. Selain Pasar Tanah Abang, Pasar Balimester Jatinegara, Jakarta Timur juga dipadati pembeli dan pedagang jelang Hari Raya. Aktivitas jual beli dilakukan tanpa menerapkan physical distancing. Pasar Balimester Jatinegara, Jakarta Timur ramai oleh pedagang maupun pembeli pakaian jelang Hari Raya Idul Fitri. Meski akses masuk pasar sudah ditutup, namun para pedagang dan pembeli masih nekat beraktivitas. Sejatinya, pedagang pakaian tidak termasuk dalam sektor-sektor yang dikecualikan untuk beroperasi saat PSBB. Untuk belanja. Buat lebaran anak, itu? Buat anak, lebaran, buat dagangin juga. Kan nggak boleh berpergian gitu Bu, ke pasar atau Ya bagaimana? takut sih, cuma habis buat anak kalau misalnya anaknya belum ada kasihan. Jadi buat lebaran Ibu ya? Iya. Meski demikian, para pedagang dan pembeli ini tetap nekat beraktivitas dan mengabaikan physical distancing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas gabungan menyemprotkan cairan disinfektan dengan mobil pemadam kebakaran pada para pedagang di wilayah Pasar Luwiliang, Kabupaten Bogor yang masih berjualan di pinggir jalan. Sanksi sosial juga diterapkan bagi pelanggar yang tidak mengikuti aturan PSBB. Masih banyaknya warga yang tidak mematuhi peraturan pemerintah saat pandemi corona dan pemberlakuan PSBB membuat petugas menyemprotkan cairan disinfektan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan menutup badan jalan. Selain mengganggu arus lalu lintas di sekitar Pasar Luwiliang, pedagang juga mengabaikan aturan PSBB agar menjaga jarak antar penjual dengan pembeli. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Bogor yang berbelanja untuk kebutuhan lebaran membuat Pasar Luwiliang dipadati warga. Bagi warga yang tidak mengenakan masker mendapatkan sanksi dari petugas, baik sanksi push up maupun menyapu jalan. Nggak pakai masker, Pak. Nggak pakai masker? Terus kenapa nggak pakai masker? Lupa, Pak. Oh, lupa bawa? Ya, lupa bawa. Dikasih sanksi apa tadi? Jangan pakai push up. Push up. Selain sanksi sosial apabila warga serta pedagang tetap melanggar aturan PSBB, maka dapat dikenakan denda Rp100.000 hingga Rp50 juta. Yang kedua, kita lakukan sosialisasi dan sekaligus juga menerapkan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi terhadap para pelanggar PSBB. Razia pelanggar PSBB tidak hanya di Pasar Luwiliang saja, tapi juga di beberapa pasar lainnya seperti di Pasar Ciawi, Cilengsi, dan Pasar Jonggol untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pedagang di Pasar Anyar, Bogor, Jawa Barat tidak terima kiosnya ditutup paksa petugas Satpol PP pasca ditemukannya pedagang yang positif COVID-19. Sementara di Depok, Jawa Barat, petugas menyegel toko yang masih buka di tengah pemberlakuan PSBB.
Aparat gabungan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dibantu TNI Polri gencar menertibkan para pedagang di Pasar Anyar Kota Bogor, Jawa Barat menyusul ditemukannya pedagang dan pengunjung pasar yang reaktif COVID-19 pasca menjalani rapid test massal. Ratusan pedagang di Pasar Anyar yang tidak termasuk pengecualian di masa PSBB ditertibkan aparat dan diperintahkan untuk membongkar paksa kios dagangannya. Dibantu nggak apa-apa, bantu dia nggak ada sedikit pun dari pemerintah. Nggak ada sedikit pun mengalir bantuan, sedikit pun nggak ada bantuan mengalir. Sejumlah pedagang kecewa tak terima kiosnya diminta tutup. Mereka berdalih terpaksa berdagang karena diterpa kesulitan ekonomi. Meski demikian, petugas tetap menindak pelanggar aturan PSBB. Saya ini nggak ada, demi Allah deh. Aku rela deh, nggak berbohong saya mah. Nggak ada bantuan dari pemerintah dikit pun. Masa saya tahan lapar? Daripada saya maling mau jadi maling sayanya. Itu terusan aja. Nah, ibu sendiri dapat kios ini dari mana? Dari mana? Saya jualan dalam masih di kaki lima gitu. Jadi kita bersihkan di sini. Harapan kami nanti setelah ini kita bersihkan bisa menurunkan angka kerumunan di sini. Kita sebentar lagi akan bawa alat berat kemari, kita akan langsung tarik untuk barang-barang Evakuasi langsung ya. Pak, ini gimana masih buka? Ya? Ketahuan masih buka. Saya nggak bisa buka lagi toko. Anggota pasang garis polisi. Petugas Pol PP Kota Depok, Jawa Barat menegur pedagang toko kelontong yang masih buka di tengah pemberlakuan PSBB. Belasan toko ditemukan melakukan aktivitas perdagangan secara diam-diam. Tak hanya teguran, petugas juga menyegel toko yang nekat berjualan meski sudah diingatkan berkali-kali. Tidak hanya itu, petugas juga memberikan surat teguran pencabutan izin usaha kepada salah satu pemilik toko yang masih nekat berjualan meski tokonya pernah disegel sebelumnya. Jelang Lebaran, pasar antri di Jalan Sriwijaya Raya, Kota Cimahi, Jawa Barat dibanjiri pembeli. Pembeli dan pedagang di pasar sama-sama melanggar aturan PSBB lantaran tak menerapkan aturan jaga jarak. Bahkan tidak sedikit warga di pasar tersebut yang tidak menggunakan masker. Tak hanya itu, arus lalu lintas macet akibat para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Pemandangan tersebut sangat disayangkan di tengah penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendataan dan penerimaan bantuan sosial tunai di berbagai daerah dipadati ribuan warga. Bahkan warga berdesak-desakan tak mengenakan masker dan menghiraukan jaga jarak. Kantor Dinas Sosial Kota Medan Jalan Pinang Baris ramai didatangi warga yang mendaftar penerima bantuan sosial tunai bagi warga terdampak COVID-19. Namun sayangnya di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak warga tak menggunakan masker saat berdesak-desakan tanpa menghiraukan social distancing. Warga resah, ya kalau memang tidak diperdagangkan, tidak usah dibuat brosur. Jadi rakyat Sumatera Utara tidak merasa dibodoh-bodohi dengan brosur itu. Kalau memang tidak ada, tidak ada. Nah, kami datang ke sini karena ada brosur dan di situ dikatakan jual beras bla 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 bla. Nah, kami datang untuk membeli, bukan meminta-minta. Kadis Sosial Kota Medan menyatakan ada sekitar 63.000 kepala keluarga yang menerima bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan, ratusan warga Batu Kuning, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, mendatangi kantor kelurahan untuk mempertanyakan bantuan sosial yang seharusnya mereka dapati. Warga mengeluhkan bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran. Mereka datang ke sini karena mereka pertama mesti tidak percaya, karena mereka tidak diberitahu. Tidak dapat mereka. Mereka juga tidak dapat. Bantuan apa itu tidak dapat? Bantuan ini Pak, BLT, Kementerian Sosial. Yang lain dapat nggak? Yang lain, warga yang lain. Mereka juga tidak masuk, tidak dapat. Pihak Kelurahan Batu Kuning sendiri sudah mengumpulkan seluruh rukun tetangga untuk mendata warganya yang tidak mampu. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, demi mendapatkan bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp200.000 di kantor desa Sumbermulyo, 500 warga rela berdesak-desakan tanpa menghiraukan penyebaran COVID-19. Bahkan sejumlah warga ada yang membawa balita tanpa mengenakan masker. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas langsung membuka jalan dan mendahulukan ibu dan balita. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi memperpanjang PSBB dengan penyesuaian di kabupaten kota berdasarkan tingkat kewaspadaan.
Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.